Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pergi ke Semarang membawa bandeng tanpa duri. Tak kenal nama kata saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Hai, nama saya Diva Pitaloka SHMH dengan NUPTK 48607656230302 dan NIDN 0028058705. Saya sebagai dosen tetap dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram siap mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Sebagai seorang dosen hukum internasional yang adaptif dan juga berdampak, saya mengampu mata kuliah hukum dan HAM. Di dalam hukum dan HAM ini ada mata kuliah MBB 5202 dan mata kuliah hukum dan HAM ini berbobot 2 SKS dan dilakukan pada mahasiswa semester 4. Dalam hal ini, mata kuliah hukum dan HAM akan membekali mahasiswa untuk memahami pengaturan, perlindungan, penegakan, dan penyelesaian kasus HAM secara nasional maupun internasional. Dalam pembelajaran hukum dan HAM ini, saya mengharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi status hukum anak dalam hak waris dan hak dasar anak dalam hal ini dalam incest, dan menganalisis potensi diskriminasi berdasarkan status kelahiran dan merumuskan rekomendasi perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan hak dasar anak. Untuk itu, saya menghimbau kepada mahasiswa untuk berpikir cepat dan kritis. Jadi, welcome to my class and enjoy it. Mata kuliah hukum dan HAM memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS dan dilakukan untuk mahasiswa semester 4. Ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk memahami pengaturan, perlindungan, penegakan, serta penyelesaian hukum secara nasional maupun internasional. Di dalam pembelajaran ini, CPL yang akan saya bahas adalah CPL 2, 3, 5, dan 6, serta CPMK di 2, 3, dan 4. Sub CPMK ada di sub CPMK 7, yaitu tentang prinsip dan perjanjian HAM internasional serta hubungan dan integrasi hukum nasional dan hukum internasional. Juga akan membahas tentang tanggung jawab negara. Pembelajaran pendukung dalam CPL 2, 3, 5, dan 6, serta dalam CPL 2, 3, dan 4. Dan juga dalam hal pendukung sub CPMK 6, 7, dan 10, yaitu tentang pengaturan HAM nasional dan internasional, serta integrasinya dan juga perlindungan bagi penegakan hukumnya. Untuk bentuk pembelajaran mata kuliah hukum dan HAM, saya memakai case-based learning dan juga ceramah interaktif. Untuk materi dan RPS dapat diunggah di laman SIA dan juga di Google Classroom. Dalam hal ini, untuk mendukung pembelajaran secara interaktif saya menggunakan kuis yang bisa kalian juga lihat di Kahoot ya. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIDN 0028058705 dengan NUPTK 4607656662300302. Peserta sedos gelombang 1 tahun 2026 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram siap mengikuti seleksi sedos gelombang 1. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, untuk kali ini di pertemuan kedua ini mungkin saya akan langsung masuk ke dalam kasus. Nah, karena di pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar dari HAM internasional yang berkaitan dengan hukum waris. Kalau ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang
kurang mengerti, silahkan buka di Google Classroom karena di situ saya sudah masukkan bahan-bahannya. Ya. Oke, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang kasus bagaimana kedudukan anak dari perkawinan insest dalam hukum waris dipandang dari sudut HAM internasional. Ya, pertama nih, untuk materi tentang kasus kedudukan anak dari perkawinan insest dalam hukum waris, di sini saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Kira-kira di benak adik-adik semua, apa sih insest tersebut? Saya, Bu, perkawinan insest itu adalah perkawinan saudara. Contohnya seorang bapak yang mengawinin anak perempuannya. Oke, benar sekali ya. Jadi silakan perhatikan di layar bahwasanya definisi insest adalah hubungan seksual antara individu yang memiliki ikatan darah atau kekerabatan dekat. Contohnya seperti tadi teman-teman sudah bilang bahwasanya bapak dengan anak kandung perempuannya. Atau mungkin yang agak lebih jauh lagi, kakak dengan adiknya, atau kakek dengan cucunya. Karena sekarang memang kasus nyata di Indonesia ini sudah sangat banyak, ya. Bahkan tidak ayal mungkin yang kita lihat di sekitar kita sendiri. Ya, karena ini fenomena insest ini sudah bukan hanya lokal saja, tapi sudah masuk ke dalam tataran di internasional juga, ya. Jadi ini saya ambil kasusnya di Indonesia dulu karena lebih dekat di kita. Kemudian masuk ke dalam dimensi HAM internasional. Nah, di sini ada konsep HAM dan konsep dalam keluarga itu apa. Jadi saya ngambil intinya dari UDHR, ya, Universal Declaration of Human Rights di tahun 1948. Di sini kita juga belum lahir semuanya. Nah, ini memang sudah sangat tua sekali dan menjadi salah satu dasar bagi dasar hukum bagi HAM internasional. Kemudian saya juga mengutip di ICCPR dan ICCRC tentang konvensi anak juga, ya. Jadi CRC di 1989. Di sini juga banyak saya jabarkan tentang literatur internasional tentang insest dan larangan perkawinan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kabar pernikahan sedarah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menuai kecaman dari warga setempat. Istri sah pelaku juga telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pernikahan sedarah membuat heboh warga desa Salemba, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pria yang diketahui bernama Ansar disebut nekat memperistri adik kandungnya sendiri. Berdasarkan kabar yang diterima pihak keluarga di Bulukumba, Ansar menikah dengan adik bungsunya di Kalimantan sekitar akhir Juni 2019 lalu. Saat itu, Ansar meminta saudara sepupunya untuk menjadi wali nikah. Kabar yang juga menjadi viral di media sosial ini pun sontak memancing kemarahan keluarga. Istri sah Ansar mengaku selama ini tidak pernah sedikit pun menaruh curiga kepada suaminya. Ia pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian atas tuduhan perzinahan. Dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, TV One mengabarkan. Oke, jadi di dalam literatur internasional pun sudah ada ketentuan tentang insest dan larangan perkawinan, ya. Ya, kemudian di dalam buku dari Peterson di tahun 2005 dalam The Australian Journal of Anthropology mengkaji bagaimana dan mengapa ada larangan insest tersebut. Karena memang dari segi kesehatan itu sudah tidak benar, ya. Dan kemudian dalam perspektif hukum di Indonesia, larangan insest juga ada syarat material absolutnya di Undang-Undang 16 2019, bisa adik-adik baca nanti cari. Kemudian di larangan perkawinan di pasal 8. Kemudian di sini juga ada tentang fasad atau pembatalan pernikahan. Ya, kemudian dari penjelasan saya ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang ingin terlebih dahulu menyampaikan pertanyaannya? Saya, Bu. Oke, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Agus tentang apakah diperlukan. Nah, jadi sangat-sangat diperlukan, ya, dalam harmonisasi hukum itu harus selaras baru bisa diterapkan. Ya, jadi diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional. Untuk apa, adik-adik? Untuk menjamin nafkahnya, identitas diri, dan juga yang paling penting adalah menjamin kesejahteraan anak hasil insest tersebut. Karena sejatinya, adik-adik,
yang namanya anak itu tetap adalah sebagai korban dalam hal ini ya. Karena yang salah itu adalah perbuatan orang yang melakukan, bukan anak tersebut. Kemudian untuk pertanyaan dari Siti, ya, tadi pertanyaan kedua juga tentang status hukum. Jadi hak anak incest dalam perspektif HAM itu ada dua. Jadi di mana non diskriminasi di dalam CRC itu termasuk di dalam pasal 2 dari. Dan kemudian hak atas nafkah dan pemeliharaan dia juga harus mendapatkan, juga tentang kepentingan terbaik anak, yang dimana harus ada yang namanya best interest ya. Dan kemudian yang terakhir dan tidak boleh dilupakan adalah adanya hak identitas dan nasab. Nah, karena di sini kan juga membingungkan ya. Kalau kita bilang anak perkawinan incest juga kita akan bingungnya di mana? Akan bingung di nasabnya. Oke. Di the end of the meeting kita kali ini kesimpulannya adalah status hukum anak hasil incest itu sebenarnya ada ya. Jadi dalam hukum perdata dan dalam hukum Islam itu ada. Kemudian hak warisnya juga sangat terbatas ya. Di mana dia tidak bisa mendapatkan hak waris seperti anak yang sewajarnya gitu ya. Kemudian dalam ketegangan dengan hukum internasional juga ini masih ada namanya tarik ulur ya. Karena di sini masih kita harus pertimbangkan yang namanya dia juga bagaimanapun dia tetap seorang manusia yang utuh. Dia punya yang namanya HAM, di mana HAM tersebut adalah hak asasi manusia yang melekat kepada diri seseorang, tidak peduli apapun statusnya. Oke, dan kemudian di dalam rekomendasi juga perlu saya tekankan harus ada yang namanya harmonisasi hukum. Nah, kemudian nanti adik-adik kalau untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk mencari kasus yang berkaitan dengan anak hasil incest ya. Jadi nanti kalian cari kasusnya, kemudian kalian langsung kumpulkan di Google Classroom, dan kemudian next week kita akan bertemu, kemudian kita langsung kepada diskusi saja. Oke? Untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.